suaranya Pak sudah memahami itu Pak Toh. Gitu. Suaranya tok, berarti di sana ngantuk itu kan. Nah itu seperti itu. Ya, udah salah Pak. ya. Siapa ya? Kalau suaranya itu terus gini. Jadi tingkat standarisasi operasional prosedur internasional itu cuma baru 2 yang masuk itu wet sama dry. Wet itu olah basah, giling basah, gitu. Kalau yang dry handling itu olah basah, giling kering. Itu bisa disebut full wash, gitu. Full itu penuh, wash adalah pencucian. Harus diganti di sini. Dicatat Mas. Atau di sini ada laptop, nanti bisa di copy saya bawa flash disk itu. Belum beli. Oh, nanti bisa nomor HP saya dicatat, ya, nanti bisa komunikasi itu Pak. Dan ada solusi atau Nah, mau dikertek itu nanti masalah. Jadi disingkat Mas, disingkat OBGK, olah basah, giling kering itu disediakan full wash. Nah itu yang dry handling. Nah, dry itu kan kering. Terus yang wet handling itu olah basah, giling basah, OBGK. Nah alur prosesi ini mengulang, nanti sedikit mengulang tentang alur prosesnya, terus nanti praktek. Inilah praktek full frame, kadang-kadang gitu. Nek IC prasana orang dibantunya apa? Nah, belum. Nah ini gini. Apa yang bantu pulper? Kita teruskan. Sudah ada bantuan pulper kok? Iya Pak, kemarin mau ada kasih pulper. Pulper ada. Jadi alur proses full wash dulu, Mit. Full wash dulu. Full wash itu satu. Di pasca panen itu karena tujuannya untuk apa? Agar supaya kualitasnya itu bagus. Itu satu harus petik merah. Itu kalau di buku MPIG, Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis, itu 95% petik merah itu menjadi persyaratan untuk menciptakan kopi yang standar dan kopi yang berkualitas. Petik merah ada satu saja yang hijau, itu harus disobasi. Lah petik merah itu jangan sampai bantalan buah. Nah ini benar petiknya Pak. Jadi bantalan buah itu tidak ikut. Andaikan bantalan buah itu kok ikut, nanti akan mengurangi buah ke depan. Karena ini bahan bunga ke depan, bantalan buah itu. Bantalan buah satu bisa jadi 2, 3, 4 gitu Pak. Makanya harus tahu itu. Ini benar petiknya. Terus kemudian petik itu setelah dipetik, Pak, nanti kan disortasi. Nah ada yang hijau saja, satu saja baru disortasi. Nanti bisa. Terus kemudian setelah itu dirambang di bak. Kalau nggak ada bak, juga ember lah bahasanya. Tapi cukup besar itu di bak. Terus difermentasi. Setelah dirambang, nanti disortasi dulu, terus dirambang. Dirambang itu ketika yang terapung itu bertanda bahwa kopi itu tidak sehat. Ada yang berubah. Nah, itu ciri-ciri kopi yang kena penyakit PBKO, penggerek buah kopi. Jadi ada yang isi, ada yang tidak, sehingga terapung itu juga dipisah. Setelah itu langsung dintas masuk palper. Alat palper itu alat pengupas kulit buah. Seperti ini Pak. Jadi kalau yang Arabica itu di kayak gini aja sudah Nah ini karena kulitnya tipis, jadi rada susah. Nah, kan sudah seperti ini. Kalau di Arabica itu glukosanya itu jauh lebih tinggi dibanding Robusta. Makanya banyak inovasi-inovasi yang dilakukan di kopi Arabica. Ini, Pak. Jadi setelah dipalper ini kan lepas. Palper itu alat pengupas kulit buah. Jadi seperti ini. Jadi lendirnya Pak, glukosanya lebih tinggi ketika sudah kayak gini, libat itu Pak.
itu terus difermentasi. Ini alur proses yang full wash ya. Difermentasi sekurang-kurangnya 12 jam. Catat Mas, sampai 36 jam. Lebih dari itu sudah dikatakan over fermented. Makanya di uji cita rasa kopi itu perlu adanya alur proses yang benar. Jadi tahu Pak, kalau yang sudah ahli uji cita rasa kopi, wah ini full wash tapi over. Ya, lidah itu tidak bisa dibohongi Pak. Seperti tembakau, kalau tembakau itu lewatnya hidung, tapi kalau kopi itu lewatnya lidah. Berarti idealnya 24 jam lah. 12. Amannya 24 jam. Paling aman 24 jam nanti dihitung. Jadi setelah petik jangan lebih dari 8 jam. Itu harus sudah diproses. Diproses Direndam. giling, Pak. Di pulper itu. Nanti nek lebih dari 9 jam itu sudah over, Pak. Apalagi masih di karung. Itu harus hati-hati di situ. Nanti setelah difermentasi, lah fungsi dari fermentasi itu untuk memudahkan menghilangkan glukosa kopi yang ada di lendir kopi itu, mudah mencucinya. Tapi jenengan ketika dipetik lapar langsung dihilangkan. Ambok telung jam orane, anu Mas, enggak hilang itu. Nah, itu fermentasi maksud tujuannya seperti itu dan mudah pengeringan, mempercepat pengeringan. Nah, setelah itu difermentasi di bak, air bersih dan mengalir walaupun sedikit, gitu Pak. Bak itu nek sudah terus mengalir terus itu. Misalnya dalam cara waktu beberapa jam, misalnya diganti airnya gitu gimana? Karena terkait dengan air kan di daerah pegunungan Nggak ada air. wilayah pegunungan itu susah Pak. Oh gitu, Ya. itu bisa. Pakai jarak waktu berapa jam itu perlu diganti airnya. Itu bisa. Jangan jam, hari, Langsung. ya. 1 hari lah, 12 jam 12 sudah jam. ganti. Itu fermentasi kan kalau dimasukin tangan ini kan Panas. panas, Yes. gitu. Panas. Nah, setelah difermentasi 12 jam sampai 36 jam itu yang paling titik aman 24 jam. Terus kita lakukan biasanya esok kita cuci karena prosesnya full wash, full itu adalah penuh, wash itu adalah pencucian, harus cuci bersih. Jadi jangan sampai lendir itu ngikut. Nanti kalau sudah peret itu tuh Pak, nah itu sudah terus dilakukan penjemuran. Alur prosesnya seperti itu. Harus Sudah air cuci yang bersih, mengalir. air mengalir. Walaupun itu sedikit harus airnya mengalir. Terus kemudian setelah dicuci nggih Pak, nah, mungkin sudah pernah anu toh, cuma ini perlengkapan. Prosesnya aku koyo opo, njuk sing nganggo standar SOP ki koyo opo itu nanti tinggal tambah sulang gitu. Nah, setelah difermentasi dan dicuci bersih, itu kalau pakai alat itu namanya washer, alat pencuci kopi. Tapi kebanyakan mesin yang manual. Setelah cuci bersih, terus kemudian dijemur. Yang paling bagus itu penjemuran pakai para-para. Perlu diingat dan perlu dipahami kembali ke sifat kopi lagi. Terus kopi itu karena penyerapannya itu semakin kering, semakin kuat, kita harus hati-hati dalam penjemuran. Paling tidak jarak tanah itu 60 cm dari tanah. Nek pakai para-para, pakai gantangan, itu nek model Temanggung kan ada gantangan buat penjemuran apa? Tembakau itu. Lalu sebelum itu kan dipakai untuk penjemuran kopi Pak. Setelah kopi itu penjemuran tembakau. Jadi paling aman itu menghindari nanti kalau nek di bahasa di roasting atau setelah roasting itu ada eat itu toh. Ini kok aromanya aroma tanah. Nah, itu sering muncul. Nah, menghindari itu. Jangan sampai kopi kok kudune aromanya kan malah aroma tanah. Itu jangan sampai. Aroma bensin, telek ayam. Itu bisa, Pak. Aroma rampen deket Gitu. rampen. Nah, terus kemudian dijemur nggih Pak.
dijemur itu kalau di teori, gitu, di teori itu dijemur kering sampai kadar air 11 sampai 12%. Itu standarisasi SNI. Dan itu syarat eksportir itu harus kadar air itu. Gitu. Nah, setelah dijemur sampai kering, terus kemudian masuk namanya alat buler untuk mengupas kulit cangkang. Nah, setelah itu jadi green bean, gitu. Nah, kulit cangkang ini lepas, itu pakai alat haler namanya. Terus jadi green bean, tapi sudah dalam bentuk kering. Kalau sudah kering, ada alat lagi, Pak, namanya grading. Untuk pemisah grade, ada grade 1, grade 2, grade 3, dan reject. Ya. Nah, setelah di grading itu masih disertasi lagi pakai manual, karena Indonesia mungkin sudah ada tapi belum banyak. Jadi sortasi green bean itu pakai manual, dan itu kebanyakan yang saya lakukan itu ibu-ibu setelah jam 1 itu nganggur, Pak, nanti pekerjaan itu itunya sampai 2000 untuk sortasi ada yang UKB itu kopi bentuk green bean tapi pecah. Nah, terus warna ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang berlubang, itu harus disortasi. Kalau sudah, nah itu sudah disortasi terus di packing. Standarisasi packing itu pakai karung goni dan dilapisi dengan plastik dalamnya. Nah, sudah di packing, di karantina, ekspor, Pak, itu sudah pas. Jadi ini untuk alur prosesnya seperti itu. Ini yang full wash. Nah, perbedaannya wet helling sama dry helling itu cuma beda sedikit. Dari awal sama, tempera, gambangan, terus kemudian difermentasi. Bisa pakai fermentasi sama dengan full wash, bisa pakai karung. Cuma setelah dicuci bersih, itu dijemur kadar air 30%. Itu harus punya tester. Satu, kalau tidak punya tester, kita bisa belajar, Pak. Pakai gigi bisa, pakai kuping bisa, pakai tangan bisa, mata bisa. Caranya piye nek pakai kuping. Nah, itu kita diuncal gitu aja, Pak. Nah, nanti kebenarannya itu atau pantulannya berapa kali itu jauh kurang itu 0, organoleptik. saya sudah belajar itu 0, hampir sama. Jadi awal menciptakan indera ini sebenarnya semua bermanfaat. Sekarang jenengan memang mau memanfaatkannya, cuma kadang sok nggak tahu caranya gitu. Nah, itu gigi itu juga bisa kita kerimpil mesti 11, itu mesti, Pak. Tapi kalau masih mentol itu mesti 15 ke atas. Nah, bisnis kopi nggak sembarangan. Permainan kadar air itu nanti akan bangkrut, Pak. Nih di situ, ya. Pun ini terus sekarang yang wet helling, olah masak, giling, masak. Itu perbedaannya. Kalau yang wet helling itu setelah dicuci, ya, dijemur untuk pertama, kadar air 30%, gitu loh. Masuk haler, dikupas seperti ini. Nah, ini dibuat wet helling seperti ini, Mas. Ini masih basah, Pak. Kulit cangkangnya itu dilepas pakai halernya khusus. Nah, terus kemudian jadi seperti ini, terus dijemur. Setelah dikupas, terus dijemur lagi. Tadi kan sudah dijemur, kadar air 30% masuk, dikupas. Jadi ini masih dalam keadaan basah, terus dijemur. Kayak zaman sini dulu gitu. 2 kali. Penjemuran. Zaman sini ya waktu Nah, itu zaman kebanyakan itu dilakukan daerah Sumatera, Pak, yang susah dengan air. Itu yang wet. Untuk cepat produksi itu yang wet, karena penjemurannya itu langsung bentuk green bean dan warnanya lebih full. Lah, kebanyakan buyer yang dari Korea atau yang dari Eropa itu kebanyakan minta yang
yang wet handling karena tonase itu Pak. Nah, itu. Nggih. Warnanya lebih tajam. Birunya itu full gitu Pak. Tapi kalau yang full wash itu agak hijau. Nih, jenengan harus membedakan. Nek urung duwe alat carane ngupas kulit ini Pak dengan kadar 30% tuku sandal wae Malaya. Sing empuk nika. Sing napa? Supin niku sing anu digosok ngeten mawon kan lepas kulit. Nah itu warnanya itu seperti ndok bebek gitu. Nah niku terus dijemur, ngajal sekilo kan. Oke, ternyata ngeten warnanya lebih antem. Oke. Nah, itu. Setelah itu gitu terus dijemur sampai kadar air untuk standarisasi SNI-nya itu sama 11 sampai 12%. Sudah. Terus bedding, ya, packing, turun. Ini setelah 2 proses ini Arabica, jenengan yang belum paham yang mana. Nanti ini ada, ini alatnya enggak ada ya Pak. Ini jenengan pun dong ya. Tapi anu ini untuk berarti ideal penjemuran apakah ketika dari pagi sudah ada sinar matahari terang kita bisa langsung menjemur atau mungkin ada waktunya dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Oh gitu, untuk yang Jemurnya itu enggak maksudnya yang wet atau yang dry? untuk kedua ini sudah proses ini. Jadi dari yang dry, untuk yang dry juga yang waktu jam berapa sampai jam berapa, untuk wet juga jam berapa sampai jam berapa. Oh iya, untuk yang dry handling, yang proses full wash itu, Iya. itu karena penjemurannya itu langsung karo apa kulit tangannya itu dari setelah dicuci nek pakai 24 jam kan nyucinya esok Pak langsung Jadi dari pagi sampai sore itu kalau cuacanya bagus itu paling setengah bulan sudah kering kadar air 11 sampai 12%. Paling setengah bulan itu sudah kering kan penjemurannya langsung dengan kulit tangan. Itu setiap hari Pak. kalau untuk wet berarti beda. Nah, yang wet beda. Nanti paling ideal itu karena dicuci Pak. Itu kan 2 kali penjemuran. Dicuci esok atau sore itu bisa. Nah, terus kalau sudah dicuci dijemur sampai kadar 30% itu paling 3-4 jam. Patokane Pak, nek nang roasting krek itu toh, krek.